Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan rangkuman pertemuan selama setengah semester. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rajib Malik Fajar dengan NPM 240160121098. Sebelah saya. Baik, saya di sini Budiansa dengan NPM 2401601210113. Baik, di sini saya Rama Widya Jaya Saputra dengan NPM 240 160 121 100. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan. Yang pemateri pertama yaitu untuk saya pribadi, saya akan menyampaikan tentang sistem operasi. Sistem operasi, jembatan antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi juga pada dasarnya adalah sebuah program sistem yang paling inti. Peran utamanya adalah bertindak sebagai perantara atau jembatan. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda. Di satu sisi adalah pengguna yang berinteraksi melalui program aplikasi seperti browser, web, atau pengelola kata. Dan di sisi lain juga adalah perangkat keras komputer seperti CPU, memori, dan disk. Tanpa sistem operasi, setiap aplikasi harus tahu cara mengontrol setiap perangkat secara langsung, yang akan sangat rumit. Oleh karena itu, SO disebut sebagai pondasi atau landasan yang mendasari setiap pengalaman komputasi modern yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Rama. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan untuk materi yang selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu materi tentang dua fungsi utama SO. Nah, di sini ada dua fungsi utama SO. Yang pertama, Resource Manager. Dalam peran ini, SO bertugas penuh untuk mengelola dan mengalokasikan semua sumber daya yang ada di komputer. Sumber daya ini mencangkup hal-hal krusial seperti CPU, waktu prosesor, memori, RAM, dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, dan hard drive. Dan untuk yang kedua, Extended Machine. Fungsi ini berarti SO bertindak seolah-olah ia adalah versi perluasan atau penyederhanaan dari mesin fisik. SO menyembunyikan semua kerumitan dan detail teknis dari perangkat keras. Dengan menyembunyikan kompleksitas ini, SO menyediakan sebuah antarmuka atau interface yang jauh lebih bersih dan lebih sederhana bagi para programmer untuk berinteraksi. Programmer tidak perlu tahu cara kerja internal disk atau kartu grafis. Mereka cukup meminta SO untuk melakukan tugas tersebut. Untuk yang selanjutnya, struktur internal SO, trade-off design. Nah, trade-off design ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama, monolitik. Semua layanan dalam satu kernel cepat, tapi kompleks dan sulit di debug. Dan bagian kedua, berlapis atau layered. Dibangun secara hierarki modular, tapi performa lambat karena overhead pemanggilan antar lapisan. Untuk bagian yang ketiga, clean server microkernel. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat kernel sekecil dan seramping mungkin. Kernel hanya menangani fungsi paling esensial atau seperti komunikasi antar ponsel. Layanan lain seperti file, sistem, atau manajemen memori dijalankan sebagai proses biasa di luar kernel atau disebut server. Materi selanjutnya yaitu organisasi sistem komputer modern. Apa sih organisasi sistem komputer modern itu? Yaitu
Sistem komputer modern dijelaskan terdiri dari beberapa komponen utama. Ada CPU atau otak pemrosesan, berbagai device controller atau pengendali perangkat seperti controller atau disk, USB, dan kartu grafis, serta memori controller atau pengendali memori. Semua komponen vital ini terhubung menjadi satu melalui sebuah jalur data utama yang disebut bus. Atau melalui bus, inilah semua komponen dapat mengakses shared memory atau RAM, yang bisa disebut RAM. Dan untuk selanjutnya, proses booting. Ini adalah urutan langkah saat komputer pertama kali dinyalakan. Saat tombol power on ditekan, program pertama yang berjalan adalah bootstrap program. Program kecil ini disimpan secara permanen di ROM atau firmware, atau bisa disebut seperti BIOS atau UEFI. Tugas bootstrap program adalah menemukan kernel sistem operasi atau yang tersimpan di disk. Kemudian memuat atau menyalin kernel tersebut ke dalam memori atau RAM. Dan setelah itu, ia menyerahkan kontrol penuh ke kernel untuk menjalankan sistem operasi. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dulu. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Budi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interrupt, jantung operasi sistem operasi. Nah, interrupt ini adalah sinyal yang memberitahu CPU untuk segera berhenti melakukan apa yang sedang dikerjakannya dan beralih untuk menangani tugas yang penting yang mendesak. Ada dua jenis interrupt. Yang pertama yaitu hardware interrupt. Hardware interrupt ini memberikan sinyal dari perangkat keras ke CPU, misalnya sinyal keyboard yang kita ketikkan akan dikirim ke CPU dan akan keluar di modul input seperti di modul output seperti monitor atau yang lainnya. Nah, yang kedua itu software interrupt atau trap atau sistem call. Nah, sinyal dari program aplikasi meminta layanan kernel sistem operasi misalnya untuk membuka file. Nah, CPU berhenti menyimpan state, melompat ke interrupt service routine atau ISR di kernel untuk menangani event lalu melanjutkan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu evolusi arsitektur CPU dan multitasking. Nah, yang pertama itu single processor atau satu CPU utama. Sistem komputer tradisional yang hanya memiliki satu CPU utama untuk melakukan semua pekerjaan. Nah, yang kedua multiprosesor, yaitu sistem yang canggih yang memiliki dua atau lebih prosesor CPU. Prosesor ini biasanya berbagi memori yang sama. Nah, yang ketiga cluster system atau gabungan dari beberapa sistem komputer individu yang terpisah yang bekerja bersama-sama. Nah, selanjutnya itu sistem calls atau jembatan user ke kernel mode. Nah, sistem calls adalah API sistem operasi yang memungkinkan program di user mode meminta layanan yang hanya bisa dilakukan di kernel mode. Nah, yang pertama itu program untuk memanggil fungsi. Nah, aplikasi di user mode memanggil fungsi library seperti read, selanjutnya trap ke kernel. Nah, fungsi library menyiapkan parameter dan mengeksekusi instruksi trap atau software interrupt. Nah, yang ketiga kernel mengambil alih. CPU beralih ke kernel mode,
Sistem operasi memvalidasi parameter dan melakukan operasinya. Yang keempat, kembali ke user mode. Nah, sistem operasi mengembalikan hasil kontrol ke user mode dan aplikasi melanjutkan eksekusinya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bodi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kemari tentang virtual machinist, abstraksi perangkat keras. Mesin virtual adalah sebuah teknologi yang menciptakan ilusi seolah-olah setiap lingkungan eksekusi memiliki perangkat kerasnya sendiri-sendiri. Padahal kenyataannya tidak. Manfaat utamanya adalah ini memungkinkan banyak sistem operasi seperti Windows dan Linux untuk berjalan secara bersama di atas satu mesin fisik yang sama. Yang pertama ada non-PM atau non-virtual mesin virtual mesin. Proses kernel hardware 1 OS. Proses aplikasi berjalan di atas kernel 1 OS yang berjalan di atas hardware fisik. Sedangkan PM proses kernel PMM hardware banyak OS. Proses berjalan di atas kernel disebut GUIS OS yang berjalan di atas virtual mesin PM. Lapisan PM ini kemudian dikelola oleh PMM virtual mesin monitor atau hypervisor yang pada akhirnya berjalan di atas hardware fisik. Ini memungkinkan adanya banyak OS dalam satu perangkat keras. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu sistem sintetis, multitasking atau proses dan memori virtual. Yang pertama, dari sisi manajemen proses, SO secara terus-menerus melakukan konteks switch, peralihan konteks. Ini adalah proses menyimpan stage proses saat ini dan memuat stage proses berikutnya. SO melakukan ini dengan sangat cepat di antara semua proses yang ada di area ready queue atau antrian proses yang siap dijalankan. Yang kedua, dari sisi memori virtual, teknik pugging adalah yang memungkinkan hal ini. Pugging memungkinkan SO untuk memilih ratusan proses dalam status ready. Meskipun total data dan kode dari semua proses itu jauh lebih melebihi RAM fisik, bisa terjadi karena sebagian besar data dan kode mereka disimpan di disk. Yang terakhir yaitu SO hanya perlu memuat peg yang sedang aktif, digunakan saja ke dalam memori RAM. Jika proses membutuhkan peg lain, terjadilah peg put atau read 9 dan SO akan mengambilnya. Inilah yang membuat multitasking menjadi efisien dan juga scalable atau mampu menangani banyak proses sekaligus. Mungkin sekian yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.